Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 4 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Pembahasan dalam video ini yaitu yang pertama ada pengertian dari logistik, yang kedua logistik bisnis, lalu yang ketiga ada ruang lingkup logistik, dan yang keempat ada logistik bisnis dalam perusahaan. Yang pertama adalah definisi dari logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Ronald H. Bellow, tahun 1992. Lalu yang selanjutnya adalah logistik bisnis, merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move and store activity. Lalu yang selanjutnya adalah ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke para pelanggan. Seperti di skema aliran material komoditas teh, secara terminologi logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengolahannya disebut manajemen material. Yang kedua adalah setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Lalu yang selanjutnya adalah ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama, kegiatan kunci, dan yang kedua ada kegiatan pendukung. Aktivitas kunci, standar pelayanan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan yang pertama, keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. Yang kedua, merespon pelanggan untuk dilayani, dan yang ketiga, tingkat pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua adalah transportasi. Pertama, memilih moda dan pelayanan transport. Yang kedua, konsolidasi angkutan. Lalu yang ketiga ada rute angkutan. Yang keempat, jadwal kendaraan. Yang kelima adalah pemilihan perlengkapan atau moda. Yang keenam, pemrosesan keluhan. Yang ketujuh, audit tarif angkutan. Selanjutnya adalah poin 3, manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Yang kedua, peramalan penjualan jangka pendek. Yang ketiga, bauran produk pada titik simpan. Yang keempat, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan. Lalu yang kelima ada just in time, strategi dorong dan tarik. Keempat ada pemrosesan pesanan, yaitu yang pertama prosedur interface antara penjual dengan persediaan. Yang kedua ada metode penyampaian informasi pesanan. Ketiga ada atur pemesanan. Selanjutnya adalah kegiatan pendukung dalam logistik, yaitu yang pertama ada pergudangan, ada menentukan luas dan volume gudang, lalu yang kedua ada tata letak stok, yang ketiga konfigurasi gudang, lalu yang keempat ada penempatan stok, yang kedua penanganan material, yaitu ada pemilihan perlengkapan, yang kedua kebijakan penggantian perlengkapan, yang ketiga ada prosedur order picking, yang keempat penyimpanan stok, yang ketiga ada pembelian, yaitu pertama pemilihan sumber pasokan, yang kedua menentukan saat pembelian, dan yang ketiga jumlah pembelian.
Keempat, ada kemasan pelindung dirancang untuk yang pertama penanganan, yang kedua penyimpanan, lalu yang ketiga melindungi dari rusak dan hilang. Yang kelima adalah kerjasama dengan bagian produksi, yaitu untuk menentukan jumlah agregat, yang kedua urutan dan waktu produksi. Lalu yang keenam ada pemeliharaan informasi, yaitu yang pertama mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi. Yang kedua analisis data, yang ketiga ada prosedur pengendalian. Lalu yang selanjutnya logistik bisnis dalam perusahaan. Produksi atau operasi, contoh aktivitasnya yaitu pengendalian mutu, yang kedua penjadwalan produksi, yang ketiga pemeliharaan peralatan, yang keempat ada perencanaan kapasitas, lalu yang kelima perancangan kerja, dan yang keenam ada standar dan pengukuran kerja. Lalu aktivitas yang beririsan, yang pertama ada penjadwalan, yang kedua ada pengiriman produk, yang ketiga lokasi pabrik, lalu yang keempat ada pembelian. Untuk logistik, contoh aktivitasnya itu yang pertama ada transportasi, yang kedua ada persediaan, yang ketiga pengolahan pesanan, lalu yang keempat pengulangan, dan yang kelima ada bahan baku. Aktivitas yang beririsan yaitu yang pertama standar pelayanan pelanggan, yang kedua penetapan harga, yang ketiga ada pengepakan, dan yang keempat lokasi riset. Ada bagian marketingnya yaitu yang pertama promosi, yang kedua riset pasar, yang ketiga batasan produk, dan yang keempat manajemen perpetaan produk. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.